Kita ni orang berilmu, berita yang masuk tu diteliti elok-elok. Karena yang membawa cerita ni dua saja gendangnya, as-sidqu wal kadhibu, jujur dan bohong. Sebagai umat Islam, kata Allah, ini kata Allah, fatabayyanu, tabayyun, jangan timu aja. Banyak orang tak goma dengan keelokan, banyak orang tidak goma dengan kebaikan. Oh banyak, bukan satu dua orang, banyak. Dan melahirkan, menyebarkan isu-isu supaya yang elok itu dibonam saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, gerangan apakah sebabnya bagi kamu itu, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, infiru fi sabilillah, berperanglah kamu pada jalan Allah, saqaltum, kamu beratkan badan kamu, ilal ardi, ke bumi, araditum bil hayatid dunya, adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia, minal akhirah, dari akhirat, fama mata'ul hayatid dunya, tidak ada bekal kehidupan dunia terhadap akhirat itu, fil akhirah, illa qalil, melainkan sedikit. Nah itulah, lebih kurang terjemahannya begitulah ya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian,
menyambung pembicaraan kita pada minggu yang lalu, bahwa musuh umat Islam, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ini tiga. Yang pertama al-musyrikun, orang-orang musyrik. Dan ketika Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, dan masih ada sisa-sisa di perang Hunain, dan Rasulullah menguasai Taif, maka habislah kekuatan musyrik ini. Ini golongan pertama musuh Rasulullah dan umat Islam pada saat itu tiga. Yang pertama al-musyrik, dan ini sudah ditaklukkan Rasulullah, luar biasa. Setelah pembukaan penaklukan Mekah, namanya Futuh Mekah, kemudian mereka menyusun kekuatan di Hunain, berperang lagi. Hunain pun ditaklukkan di perang Hunain. Bahkan Taif juga takluk. Habis kekuatan al-musyrik. Yang kedua, musuh yang kedua Yahudi. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, di antara tahap-tahap awal yang dibuat Nabi adalah perjanjian. Dan setiap kali buat perjanjian dikhianati oleh orang-orang Yahudi, dan mereka itu memang suka berkhianat. Maka pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi yang banyak bani di sana dibuat. Apa sikap Rasulullah? Yang pertama, Bani Nadir itu diusir Rasulullah dari Madinah. Luar biasa. Diusir Rasulullah. Bahkan Bani Quraidah itu, mereka pun dihukum dengan hukuman yang berat. Ya. Bahkan sisa-sisa orang Yahudi ini masih ada lagi. Yang satu diusir, yang satu dihukum, menyusun kekuatan lagi, berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy. Masih ada lagi berperang dengan Rasulullah di perang Ahzab, perang Khandaq. Kalah juga, dikalahkan oleh tentara-tentara Allah berupa angin ribut yang datang di malam hari itu, kocar kacir semuanya. Disusun lagi terakhir kali, kekuatan mereka hancur, hilang kekuatan itu di perang Khaybar namanya. Dan kita belum lagi cerita Khaybar tuh. Habislah dua musuh. Yang ketiga Kristen, namanya orang-orang Nasrani yang menguasai utara Arabia, di Syam, di Damaskus itu. Siapa golongan ini? Romawi, menguasai utara Madinah selama lebih kurang 600 tahun. Bahkan belum lahir lagi Nabi Isa, mereka sudah menguasai Arab itu. Tapi kita tak tahu, atas takdir Allah, mereka tak pernah masuk kedua tempat ini, Mekah dan Madinah. Tapi mereka ada raja-raja kecil nih. Ada raja besar, ada raja-raja kecil. Raja-raja kecil nih, itu induk semangnya itu Raja Romawi, Heraklius, Mukaukis yang ada di Mesir. Nah, begitu dia. Jadi awalnya, hadirin dan hadirat sekalian, hubungan Rasulullah dengan orang-orang Nasrani ini baik. Dan itu wujud hubungan yang baik itu seperti Rasulullah menghantar, ya, 2 kali hijrah ke Habsyi, Najus, rajanya Najasyi. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib, antara sepupu Rasulullah yang memimpin perjalanan itu, bukan tanggung-tanggung ke Afrika itu. Pergi ke sana berapa lama? 2 kali hijrah ke Afrika itu. Yang masa itu rajanya Najasyi. Bahkan Najasyi memeluk agama Islam dan disalat ghaibkan Rasulullah. Perjalanan jauh, kata Rasulullah, Najasyi meninggal. Siapa mengkabarkan? Allah Subhanahu wa taala. Mari kita salat ghaib. Wah, begitu dia. Kita belum pernah, jangan kita membuat salat ghaib di silap kok. Horuk nanti bang. Sekali dibuat yang lain minta lagi nanti. Oh payah, belum pernah terjadi ada salat ghaib, mungkin sekali 2 kali, kita pun tak ingat. Salat ghaib untuk Najasyi, memeluk agama Islam. Awalnya Nasrani. Hubungan yang baik itu dibangun Rasulullah dengan berkirim surat, namanya murasalah.
Dalam bahasa dakwah itu satu metode dalam berdakwah namanya murasalah, surat menyurat. Dikirimlah ke Heraklius, itu raja hebat, apa namanya, Raja Herakl ya, Heraklu Arabnya itu, dikirim surat memeluk untuk mengajak memeluk agama Islam dan berdakwah. Sambutannya baik sambutannya. Dikirim ke Muqawqis, sambutan begitu juga. Yang parahnya ini, ini dia, yang parah ini, raja-raja kecil itu kan Herakl itu induk sembangnya, majikannya. Jadi di raja besar ada raja-raja kecil. Raja-raja kecil ini dari bangsa Arab sendiri yang memeluk agama penjajah Kristen. Disebutlah namanya Al-Haris bin Abu Syamar fi Dimashq, Damaskus. Damaskus itu Syam, Suriah sekarang, ibu kotanya itu. Nah, perjalanan Madinah dalam 700 km. Dulu berhari-hari, sekarang mungkin dalam 2 jam saja. Dikirim surat Rasulullah ke raja-raja kecil ini, oh luar biasa. Cai mukon. Heraklius sebagai penguasa yang hebat menerima baik utusan Rasulullah. Muqawqis menerima baik utusan Rasulullah. Raja-raja kecil ini yang bangsa Arab sendiri di bawah raja-raja besar ini menghina Rasulullah, menginjak-injak Rasulullah. Bahkan ada raja membunuh utusan Rasulullah. Siapa dia? Raja Arab, bukan Raja Romawi. Cai muko. Dalam bahasa kita penjilat. Siapa tak marah utusan namanya utusan. Kalau kita mengutus orang, tentulah yang kita utus itu orang yang kita percayai, punya kemahiran dia dalam bicara, berdiplomasi dan lainnya, dibunuh. Itulah kata riwayat asal mulanya perang Mu'tah, bukan Mut'ah. Jangan salah baca. Mut'ah itu kawin kontrak. Mu'tah itu nama tempat perang Mu'tah. Geng Sita dikumpulkan Rasulullah menuju Mu'tah itu. Ada namanya di Jordan, Urdun, itu namanya Jami'atu Mu'tah, Mu'tah University. Begitu dia. Ada universitas yang bukan tanggung-tanggung ya, bukan YIN aja. Ada Mu'tah. Berangkat ke sana. Berapa orang dikirim Rasulullah di Mu'tah? 30.000 orang berhadapan dengan 200.000 orang, 100.000 bangsa Rum, 100.000 lagi orang Arab memeluk agama penjajah Nasrani. Itu kan bupati-bupati di zaman Belanda itu kojonya mencai muka, hajab rakyat itu dibuatnya, mengambil muka supaya orang Belanda itu sayang sama dia. Diperasnya rakyat jelata nih. Terjadi juga di negara Arab itu. Raja-raja kecil nih mengambil simpati induk semangnya itu, dikirimnya juga 100.000 orang Arab beragama penjajah Kristen. 200.000 berhadapan 30.000. Tuan-tuan bayangkanlah. Bayangkan sajalah, saya ikut perang lagi. Bayangan saja. Tengok hebatnya umat Islam. Inilah yang mau kita suburkan di jiwa itu. Ketika berhadapan 30.000 dan 200.000, kan tencongang nih. Iko iyo atau tidak? Apa kata Abdullah Rawahah, panglima ketiga setelah Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Thalib? Pantang mundur. Kalau tak menang, mati. Begitulah. Yang kita pada akhir mati juga. Khalid bin Walid bercita-cita mati di medan perang, akhirnya mati di atas katil. Ya. Sedih dia, sedih. Kata Abdullah Rawahah, Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib, kedua-dua insan muliain dari Muhajir. Sedangkan Abdullah bin Rawahah Al-Ansar,
pemuda Ansar, hebat belaka. Jangan kita mundur. Peranglah. 30.000 berhadapan 200.000. Zaid bin Harisah mati. Ja'far bin Abi Talib, kata riwayat, putus tangan kanannya, putus tangan kirinya. Dalam riwayat dikatakan ada 90 bekas luka di depannya itu. Mati juga. Dan Abdullah Rawahah juga mati. Sehingga diambil satu inisiatif yang cukup hebat, diserahkan kepada Khalid bin Walid. Selamatlah tentara Islam. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, sejarah itu mencatat yang menang itu umat Islam. Karena ketika Khalid bin Walid mengendalikan peperangan itu, mengambil tampuk kepemimpinan, berhasil. Buktinya apa? Di perang Mu'tah orang Kristen mengundurkan diri. Lain nampaknya yang kita lawan nih. Karena tujuannya, orientasi itu berbeda. Mereka harta tujuannya dan dunia, sedangkan orang-orang Islam tujuannya mati. Memang dicari mati itu, tak takut kita. Uniknya, hanya 14 orang Islam yang mati, termasuk 3 pemimpinnya. Sedangkan dari pihak mereka tidak disebutkan. Akan tetapi riwayat mengatakan Khalid bin Walid mengganti pedangnya 9 kali. Patah semuanya. Pedang kan tumpul. Ika pedang tajam. Di hobbitnya lah bahasa Islam itu. Banyak yang mati, tidak disebutkan. Sehingga pada saat itu yakinlah Herakl bahwa ada muncul kekuatan baru di tanah Arab itu. Mereka sudah 600 tahun. Kalau kita dijajah Belanda 350 tahun, kata sejarah begitulah. Arab tuh utaranya 600 tahun. Pulanglah, ya, membawa kemenangan, tapi syahid 3 orang yang sangat mulia. Yang satu Zaid bin Harisah, orang kesayangan Rasulullah, masih muda lagi orangnya. Yang kedua sepupu yang disayang Rasulullah, duta Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib, anak Abu Talib. Yang ketiga, orang terpandang dari kalangan Ansar di Madinah, Abdullah bin Rawahah. Tapi menang. Wah, ya. Setelah itu ada namanya perang Zatis Salasil. Kita tidak cerita tentang itu. Di bawah pimpin Amr bin As. Namanya mengawal keadaan-keadaan sekeliling tanah Arab itu. Hadirin dan hadirat sekalian, setelah itu barulah ini dia. Raja-raja Arab kecil ini kojonya mengadu, membuat berita-berita yang tak elok, berita untuk kepentingan dirinya dan untuk menyusahkan bangsanya sendiri, bangsa Arab. Apa dia? Diberitakan kepada Herakles bahwa pada saat ini, ialah pada saat itu orang-orang Arab, Rasulullah dan kaum muslimin dalam keadaan lapar. Memang waktu itu musim panas, hadirin dan hadirat sekalian. Bahkan pedagang-pedagang Madinah yang berdagang di Syam balik membawa berita bahwa Herakles akan menyerang Madinah. Belum pernah kejadian lagi ada musuh mau, selain perang Ahzab lah, dari Romawi ini datang ke Madinah mau menghancurkan Madinah. Dikumpulkanlah bala tentara. Ya, berita itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa inisiatif Rasulullah? Ini luar biasa juga. Luar biasa. Di mana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sudahlah tua. Beliau ini hadirin dan hadirat sekalian. Dalam perang Tabuk ini, perang yang paling susah. Perjalanan itu menempuh jarak 800 km. Nah, itu dia. Bukan naik motor, naik unta. Jalan bukan aspal, padang pasir, dalam keadaan panas. Diletakkan telur ayam, masak telur ayam.
Begitulah panen. Sedangkan belum panen lagi kurma, belum panen lagi. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, jangan ditunggu musuh di Madinah. Macam mana? Datang kita ke Tabuk. Datang ke Tabuk, 800 km. Terpandanglah, terbayanglah oleh para sahabat betapa susahnya Rasulullah. Kenapa? Apa bekal, apa harta, persediaan, persiapan untuk berangkat ke negeri yang jauh ini. Keadaan panas, harta tak ada. Umar atau Utsman bin Affan punya inisiatif. Di sinilah letak kecerdasan orang ini. Ya, kita mesti dapat, kita tuh mesti jeli kita. Jangan kita tuh diam aja. Jeli dia. Ada inisiatif. Terinspirasi dia. Apa yang diperlukan Rasulullah? Belum Rasulullah bercakap sudah tahu apa yang diperlukan Rasulullah. Ini yang perlu kita munculkan. Oh ini kurang, oh itu kurang, perlu ini, perlu itu. Mesti ada dalam jiwa kita itu. Tak boleh kita biarkan. Tak ada duit, tenaga. Tak ada tenaga pikiran. Ini begini, ini begini, begitu. Sebaik hadirin sekalian, barang dagangan Utsman bin Affan kembali dari Syam, diserahkannya kepada Rasulullah 100 ekor unta penuh dengan barang-barang dagangan. Saya serahkan. Dan emas juga, perak dan emas, untuk bekal perbelanjaan untuk perang nih. Perang nih bukan mesti ada persiapan lah. Ada kan perang tak ada persiapan. Tak bisa, mesti ada perjalanan itu. 100 ekor unta diserahkan pada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya Allah, berdoa Rasulullah, ridailah Utsman bin Affan, karena aku ridha kepadanya. Begitu dia. Pernah belum menjadi menantu 2 kali. Ya kan, begitu dia. Sekiranya ada anakku lagi, Utsman, meninggal anakku, akan ku kawinkan juga padamu. Sampai begitu eloknya menantu tu. Jika diminta kawinnya, coy aja lah nih. Disuruh coy anaknya itu. Tak goma betul dia sama menantunya tu. Ini bukan berlomba-lomba. Bukan ini menunjuk-nunjuk. Tampil Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, kuserahkan semua hartaku kepadamu. Bukan mau mengalahkan Utsman, menunjuk-nunjuk aku lebih dermawan. Bukan begitu. Ikhlas yang cukup tinggi. Kuserahkan hartaku kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, lalu apa yang kau tinggalkan dari hartamu? Aku lebih banyak, lebih besar harta yang ku dapat. Apa dia? Allah dan Rasulullah. Begitulah. Dan akhirnya para sahabat mengikuti jejak mereka berdua, mendermakan ala kadar sekedar kemampuan mereka. Tengok iman juga lah, ya kan? Ada belum sudah bilangnya. Itu dia. Belum lagi, sudah. Jadi itu dia, hadirin dan hadirat sekalian. Maka berfirmanlah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang saya baca tadi, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qilakum, gerangan apakah sebabnya? Ini idza qila lakum infiru fi sabilillah. Ini ayat ini menyindir dia. Panggilan-panggil istimewa, wahai orang-orang beriman. Ini tembaknya orang munafik. Tak banyak, dalam 100 orang saja. Macam-macam alasannya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu infiru fi sabilillah, berperanglah kamu pada jalan Allah. Perang ini wajib nih. Kalau ada panggilan perang, ada nafir namanya, dipanggil kita untuk perang, jangan bondok. Dosa besar bondok tuh. Mana dia? Bondok dalam mai, dosa besar.
saqaltum ilal ardi, kamu beratkan badan kamu ke tanah, malah bangki macam punggung lokek ke bumi. Tak mau. Itu maksud saqaltum ilal ardi, engkau beratkan badanmu ke bumi. Araditum bil hayatid dunya, adakah engkau lebih suka kehidupan dunia ini minal akhirah, dari akhirat? Jawabannya tentulah tidak. Yang kita pilih itu adalah akhirat. Banyak orang perang tak mati, takut perang mati pula dia. Takut perang dia mati. Fama mata'ul hayatid dunya, dan tidak ada bekal kehidupan dunia itu terhadap akhirat illa qalil, kecuali sedikit. Begitu dia. Iko nampak belum cerita perang lagi tu. Nampak belum nampak lagi Tabuk ni, ya, Tabuk ni. Tapi 800 kilometer tu. Ya, Tabuk. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Kalau kamu tidak pergi berperang, ini dia. Yu'adzibkum 'adzaban alima, Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Azab mana? Dunia dan akhirat. Kalau tidak pergi perang semuanya, datanglah bangsa Romawi itu menjajah, menguasai Madinah, tak azab tu seperti yang pernah dialami orang Islam di Palestin sebelum hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saladin, filmnya Saladin, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dikuasai kumpulan bangsa Eropa, masuk ke Palestin, dibunuhnya orang laki semuanya. Tidak kurang 800.000 orang dibantai hidup-hidup. Yang betino, saya cerita lagi. Tak azab tu, azab. Dalam Islam ni ada aturannya. Itu ketika Rasulullah memberangkatkan di perang Mu'tah itu, apa pesan Rasulullah? Dan pesan Abu Bakar juga di masa Abu Bakar. Dalam perjalanan terjumpa kampung, jangan bunuh orang tua, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Air jangan diracun, sungai jangan diracun, tumbuh-tumbuhan jangan ditebang, biarkan. Begitu. Sebaliknya kalau orang Kristen semua dihanguskannya. Memang nak kita mati dia buatnya. 800.000 orang lebih. Tuan-tuan bacalah itu. Kisah kelam penjajahan orang Kristen dalam perang salib menguasai Palestin, dan bagaimana Mongol pula menguasai Baghdad, ratusan ribu orang dibantai. Kalau kita menguasai tidak membantai. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau datang bangsa Rum ke Madinah, dikuasai Madinah, habislah. Azaban alima, di akhirat pula mengakulah. Pilihlah mau pergi tidak. Pergi ya. Wa yastabdilkum qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kaum yang lain selain kamu. Ya, Allah mudah saja menggantikan dari satu kaum kepada kaum lain. Bangsa Ad punah, digantikan bangsa Ad, Samud dan lain-lainnya, mudah Allah menggantikan. Wala tadurruhu syai'an, engkau tidak akan membahayakannya sedikit pun. Allah tak rugi. Allah menjelaskan kalau engkau tidak pergi berperang, tidak merugikan Allah dan tidak membahayakan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dan Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Kata Allah pula, hadirin sekalian, illa tansuruh
Apabila engkau tidak mau menolongnya, wahai orang-orang beriman, ini dia. Kembali Allah sebutkan, wahai orang-orang beriman, pergilah berperang. Tentu orang beriman pergi. Bila engkau tidak menolongnya, illa tansuruh, tak, Rasulullah kata, mari kita berperang. Kamu diam, tidak ada tanggapan, diam saja. Kata Allah begini, tonton sekalian, faqad nasarahullah. Kalau engkau tidak mau menolong Rasulullah, tak apa-apa, aku akan menolongnya, dan aku sudah menolongnya. Begitu tuan-tuan. Jadi kalau kita diminta pertolongan dan kita tidak mau, tak apa-apa, Allah akan menolong. Asalkan yang dibuat itu hal yang baik-baik. Yang dibuat ini bukan hal tidak baik, yang baik-baik. Kalau hal yang baik tidak mau menolong, tak apa, Allah akan menolong. Itu pasti. Tuan-tuan kias-kiaskanlah ucapan ini. Tak mau menolong, tak apa. Kata Allah, illa tansuruh, bila engkau tidak mau menolongnya, tidak mau ikut berperang, tidak mau ini, tidak mau itu, tak apa. Faqad nasarahullah, Allah telah menolongnya. Jangankan Tabuk ni, peristiwa-peristiwa sebelumnya Rasulullah ditolong oleh Allah. Jangankan Tabuk ni, yang lain ditolong Allah. Apa dia? Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia Rasulullah diusir, ditumpah tanah, tumpah darahnya oleh orang-orang kafir. Rasulullah lahir di Mekah, diusir oleh orang-orang kampungnya itu. Bukan main, kan tak sodap dongeng itu. Saniyasnaini, berdua, dari yang berdua itu Abu Bakar dan Rasulullah Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika berdua itu keduanya di dalam gua ya, ghar. Macam mana Allah menolongnya? Hadirin dan hadirat sekalian, mudah aja ya, mudah. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ketika mereka ni berdua di dalam gua tu, Saur namanya, gua Lombu namanya itu, meninjaunya sedikit, nampak untuk, tapi tidak meninjau. Kan heran gitu enggak? Seharusnya meninjau, tidak meninjau. Meninjau aja sekejap, nampak di dalam itu ada Rasulullah dan Abu Bakar, tapi mereka tidak meninjau. Rasulullah sayang betul sama Abu Bakar nih. Rasulullah sayang betul dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak seperti Umar, hebat. Setan pun takut dengan dia. Enak, takut selisih setan. Abu Bakar tidak seperti Utsman, malaikat pun malu berjumpa Utsman. Abu Bakar tidak seperti Ali, alim, panglima, alim, kunci itu Ali lah kalau ilmu itu. Lalu kalau tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali, apa sebab Rasulullah mencintai Abu Bakar? Li husni adabih, karena baiknya adabnya kepada Rasulullah. Itu adab. Ada orang merasa beradab, tak beradab dia. Tak iya. Itu saking beradabnya tuh. Tapi jangan tuan-tuan contoh, dicotok atau dicotok. Dicotok kalau jengking, kalau ikut kalau Arab, bukan kalau bersilam. Iya. Dicotok, menggelota, ditahannya. Kenapa ditahannya? Karena Rasulullah tidur di atas paha Abu Bakar. Ditahannya. Tersoda Rasulullah karena tak tahan dia. Kenapa ya Rasulullah? Diceritakannya. Dia hembus sedikit, botah, sodapnya ya. Mau kita begitu? Jika dia hembus menjadi dia. Begitu Abu Bakar. Belum lagi cerita-cerita yang lain. La tahzan, jangan berduka cita, takutlah dia. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, itu dalam perjalanan tuh kadang-kadang Abu Bakar di belakang,
Kadang-kadang di depan Rasulullah ditanya, kenapa engkau buat begini ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kalau aku teringat musuh sedang mengejar kita, aku berada di belakangmu. Kalau aku teringat musuh sedang mengintip kita depan, aku berada di belakangmu. Jadi engkau mau mati dulu aku? Ya Rasulullah, biarlah aku mati dulu. Genai murid, oh enggak guru itu mati. Mungkin berdoa dia, biarlah aku mati dulu ya Rasulullah. Begitulah Abu Bakar nih. Patutlah Rasulullah cinta dan sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq nih. Bukan karena mertuanya saja, tuan-tuan, saudara hadirin sekalian. Ketika Rasul katakan la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalallah sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah, ketenangan alaihi, atasnya, wa ayyadahu bijunudin, dan Allah bantu dia bijunudin lam tarauha, tentara-tentara yang tidak engkau lihat. Macam mana dia? Allah turunkan malaikat, malaikat itu memberikan pengaruh kepada musuh-musuh Allah nih. Berdiri mereka di atas gua Sur, tidak menengok ke bawah, tak teliti. Tidak teliti itu bantuan. Rasulullah ketika keluar dari rumah mengantuk orang Quraisy ini, tak dipandangnya Rasulullah. Disuruhnya Ali tidur di tempat tidur Rasulullah, disangka mereka yang tidur Rasulullah. Terdengar berita bahawa Rasulullah sudah keluar dari gua itu menuju Madinah. Disuruh mereka Suraqah, seorang pemuda yang gagah perkasa, penunggang kuda untuk mengejar Rasulullah. Dapat. Ketika berada di belakang Rasulullah ingin memanah, terperosok kaki kudanya itu. Itu kan tentara-tentara Allah. Tak payah Allah kirim tentara, betul. Tak payah. Macam mana tentaranya? Tanah itu aja. Berlobang dia. Terjatuh kuda tadi. Berapa kali? Bukan sekali. Bukan 2 kali. 3 kali. Yang akhirnya Suraqah bersyahadah. Ini bukan orang-orang biasa. Ini tentu Nabi. Mungkin Suraqah ini tak tahu kemuliaan Rasulullah. Dia dapat cerita di masyarakat, cerita yang tidak elok-elok. Begitu dia. Cerita yang tidak elok melahirkan persepsi bahawa Rasulullah itu pembohong. Begitu dia. Mungkin Suraqah ini orang baik, tapi dia salah bertemu orang yang sering memberikan cerita kepadanya orang tak elok. Yang diceritakan terhadap Rasulullah cerita yang tidak elok pula. Maka muncullah persepsi Rasulullah penyihir, pembohong dan lain-lainnya. Tuan, hati-hati. Kita ini orang berilmu. Berita yang masuk tu diteliti elok-elok. Karena yang membawa cerita ini 2 saja gendangnya. As-sidqu wal kadzibu, jujur dan bohong. Sebagai umat Islam, kata Allah, ini kata Allah, fatabayyanu, tabayyun. Jangan timu aja. Banyak uang tak goma dengan keelokan. Banyak uang tidak goma dengan kebaikan. Oh, banyak. Bukan 1-2 orang, banyak. Dan melahirkan, menyebarkan isu-isu supaya yang elok itu dibonam saja. Kita sepeka begitu dia. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir di bawah. Kenapa di bawah? Kebatilan. Ingat, orang yang menyokong kebatilan, kerusakan, takkan pernah menang dia. Yakinlah tuan-tuan, ini kata Allah, firman Allah, wa ja'ala kalimatal ladzi wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itu adalah yang tinggi. Apa dia? Kalimat kebaikan-kebaikan. Mana yang Tuhan sokong, mana yang Tuhan tolong, yang Tuhan bantu, tentulah kalimat-kalimat yang baik, yang untuk membangun dan lain-lainnya. Mesti begitu dia. Wallah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bijaksana Allah. Skenario cerita tentang ini perang Tabuk, ini pengantar. Jadi belum masuk kita perang Tabuk lagi ini. Dalam surah Anfal diceritakan perang Badar, dalam surah Taubah nih cerita tentang perang Tabuk. Hadirin dan hadirat sekalian, tapi itulah sekedar
sebahagian tafsiran dari ayat yang kita baca dan tafsirkan tadi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.